Selamat sore semua, terima kasih sudah bisa hadir dalam sosialisasi di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yanilita Baker, MDH nomor 17. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyuluhan tentang bahaya korupsi. Ada yang tahu korupsi itu apa? Jangan mencuri hak orang lain. Oke, betul. Jangan mencuri hak orang lain. Ada lagi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Itu adalah pengertian dari korupsi. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan curang yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, seringkali dengan melanggar hukum dan norma. Nah, itu adalah pengertian dari korupsi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh tindakan korupsi itu apa. Yang pertama, tindakan korupsi itu contohnya seperti suap. Suap bukan berarti kita menyuap nasi ya. Suap itu adalah memberi atau menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Contoh yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan itu mengambil uang atau aset negara untuk kepentingan pribadi. Contoh berikut adalah pemerasan. Pemerasan itu meminta atau menerima uang atau hadiah sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan tertentu. Yang berikut adalah kolusi. Apa itu kolusi? Kolusi itu contohnya seperti kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan curang. Kemudian kalau nepotisme itu contohnya memberikan jabatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat. Contohnya di satu kantor, kepala dinasnya adalah si A, maka dia merekrut pegawai-pegawainya ya pegawai-pegawai dari keluarga si A. Itu nepotisme namanya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu integritas dan anti korupsi. Apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan prinsip moral. Sedangkan anti korupsi itu apa? Anti korupsi adalah sikap menentang dan melawan segala bentuk korupsi. Jadi integritas adalah landasan moral yang mencegah seseorang untuk melakukan korupsi, dan anti korupsi adalah tindakan nyata untuk menolak praktek korupsi. Kita masuk dalam penjelasan tentang integritas. Integritas mencakup kejujuran, konsistensi dalam perkataan dan perbuatan, serta ketaatan pada nilai-nilai moral. Orang yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakininya benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Integritas juga melibatkan tanggung jawab, disiplin, dan keberanian untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Contohnya Acel dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengusaha depot air isi ulang harus berintegritas, bicara A, bikinnya A. Say no to yang salah-salah. Kemudian anti korupsi. Anti korupsi adalah aktif menolak tindakan korupsi dalam berbagai bentuk. Ini melibatkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan upaya untuk mencegahnya. Anti korupsi juga mencakup upaya untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Kita sebagai ASN kalau di kantor itu harus transparansi, harus ada budaya transparansi, harus ada akuntabilitas, berarti sesuatunya terukur dengan baik. Membangun sikap anti korupsi dapat dimulai dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai integritas berarti kita kalau bicara A, kita buatnya A. Ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Itu yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Beta pimpinan, beta pemimpin, ade pimpinan, ibu juga pimpinan. Kita semua adalah menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berkomitmen bahwa ketong ini kita semua adalah manusia-manusia, orang-orang yang berintegritas. Kemudian ada korupsi kecil atau petty corruption.
adalah tindakan korupsi dalam skala kecil yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik. Contohnya termasuk memberi uang damai kepada polisi ketika kita ditilang, memberikan uang terima kasih untuk mempercepat pengurusan surat-surat, atau mencontek saat ujian. Contoh memberikan uang terima kasih untuk mempercepat pengurusan surat-surat. Kita bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di pelayanan publik. Ketika kita datang ke loket pelayanan publik untuk memperlancar urusan dokumen dan hal-hal yang lain, kita memberikan uang terima kasih ataupun berupa barang-barang kepada petugas. Itu tidak boleh. Kemudian mencontek saat ujian untuk anak-anak kita yang sedang di sekolah. Ketika mengikuti ujian dan melakukan pengisian terhadap jawaban, kita harus mencontek. Itu pun tidak boleh. Itu merupakan korupsi kecil atau petty corruption. Ada beberapa contoh korupsi kecil lagi yang lain. Contohnya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti kalau ada aset laptop misalnya. Laptop digunakan untuk bekerja pekerjaan kantor. Kita malah main Free Fire atau kita nonton drama Korea menggunakan fasilitas kantor. Itu tidak boleh. Oke, baik, terima kasih karena materi kita dalam sosialisasi di hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah menyempatkan diri untuk bisa ada bersama-sama dalam sosialisasi singkat tentang penyadaran bahaya dan dampak korupsi, termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme. Kami berharap agar sosialisasi singkat ini dapat dipergunakan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua bersama-sama untuk bilang tidak untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kiranya kita semua yang ada di sini dapat pribadi terdepan. Semoga nanti kita akan bertemu di lain kesempatan dengan materi-materi yang nanti mungkin berbeda dari yang sekarang. Sampai ketemu lagi dan Kawedo! Korupsi adalah musuh bersama. Mari kita lawan korupsi bersama-sama. Kawedo!